Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, untuk pembelajaran ketiga. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan untuk muatan pelajaran IPA, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang cara menyalurkan energi listrik. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada anak-anak apa itu teks eksplanasi. Anak-anak masih ingat ya? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Berikut ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan atau penjelasan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi atau kesimpulan penulis. Informasi penting dari teks eksplanasi harus ditulis menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kosakata baku. Paham ya anak-anak? Mari kita lanjutkan. Silahkan anak-anak buka buku paket tema 4 halaman 25. Silahkan anak-anak baca teks eksplanasi tersebut. Nah, teks eksplanasi yang berjudul menyalurkan energi listrik. Teks eksplanasi tersebut terdiri dari 3 paragraf. Betul ya anak-anak? Ya, ini adalah paragraf pertama, paragraf kedua, dan ini adalah paragraf ketiga. Silahkan anak-anak cermati di mana letak pernyataan umumnya, deretan penjelasnya, dan interpretasinya. Nah, setelah anak-anak membaca teks eksplanasi tersebut dengan sungguh-sungguh, anak-anak selesaikan tugas bahasa Indonesia berikut ini. Anak-anak, Bu Guru minta untuk menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan melengkapi tabel berikut ini. Tabelnya seperti yang Bu Guru contohkan. Anak-anak tentukan pernyataan umumnya, deretan penjelasnya, interpretasinya itu ada di paragraf keberapa. Kemudian tuliskan masing-masing dari struktur tersebut pokok informasinya, dan yang terakhir tuliskan satu informasi penting dari masing-masing paragraf menggunakan kalimat yang anak-anak buat sendiri. Jangan mengambil kalimat yang ada di teks bacaan, dan tentunya menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kosakata baku. Paham ya anak-anak? Mari kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPA tentang cara menyalurkan energi listrik. Berikut ini adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik dan PLTA pertama di dunia. Ini adalah Nikola Tesla. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan bahwa listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai sumber energi yang tersedia di alam atau sumber energi alternatif seperti aliran air sungai, panas bumi, aliran angin, dan panas matahari. Setelah listrik dihasilkan, tentunya perlu dan harus disalurkan ke pengguna listrik. Berikut ini adalah proses penyaluran energi listrik. Yang pertama, ini adalah pusat pembangkit. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan energi listrik. Nah, ini yang kedua adalah sistem transmisi. Sistem transmisi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, disingkat SUTET. Ini yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit ke gardu-gardu induk atau distribusi. Energi listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, baru kemudian disalurkan
ke berbagai tempat menggunakan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit tersebut. Nah, kemudian energi listrik masuk ke gardu induk. Nah, di gardu induk ini energi listrik diturunkan tegangannya. Nah, barulah sampai ketiga, ini adalah gardu-gardu distribusi yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah warga, ke konsumen, ke pengguna listrik. Kemudian ini adalah nomor 4, rumah-rumah warga atau konsumen yang menyalurkan energi listrik ke alat-alat elektronik, alat-alat yang membutuhkan listrik supaya bisa digunakan. Silahkan anak-anak pelajari kembali bagaimana energi listrik dihasilkan dan bagaimana proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit atau dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai ke rumah-rumah warga atau konsumen atau pengguna listrik. Begitu ya anak-anak, demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya. Sukses untuk kalian semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.